Saudara Johandika, silahkan mempresentasikan gambaran umum mengenai skripsi, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, metode, dan juga hasil dari penelitiannya, tidak lebih dari 8 menit. Iya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Taufik Alamin MSI selaku penguji utama, kepada yang terhormat Bapak Dr. Ropingi MPD selaku penguji 1, dan kepada yang terhormat Ibu Khairila Mukarramah STHI MHUM selaku penguji 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junika Giovanni. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Persepsi Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri tentang pesan-pesan dakwah Gus Miftah di Instagram @gusmiftah. Sebelumnya ini bisa dilihat, saya menggunakan 3 landasan teori, diantaranya persepsi, dakwah, Instagram. Adapun rumusan masalah pada penelitian saya mencakup 2 hal, diantaranya apa persepsi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam IAIN Kediri tentang pesan-pesan dakwah dalam Instagram @gusmiftah. Yang kedua, apa yang mempengaruhi persepsi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam IAIN Kediri tentang pesan-pesan dakwah dalam Instagram @gusmiftah. Setelah itu, kegunaan teoritis hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan penelitian selanjutnya. Selain itu juga bisa menjadi bahan tambahan kepustakaan Islam. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa atau kalangan umum dalam memanfaatkan Instagram sebagai media dakwah Islam serta melatih kekritisan terhadap perkembangan metode dakwah terbaru. Selanjutnya, jenis penelitian saya ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yakni penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif dalam penyajiannya. Lokasi penelitian ini bertempat di IAIN Kediri, Jalan Sunan Ampel nomor 7, Ronggo, Kota Kediri. Dalam penelitian ini mengambil populasi para mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam angkatan 2016, 2017, dan 2018 dengan total sampel 54 mahasiswa. Pengumpulan data saya ini melalui kuesioner atau angket. Analisis data meliputi statistik deskriptif dengan teknik persentase. Keabsahan data saya menggunakan uji credibility, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Ini hasil penelitian saya tentang tanggapan responden terkait komponen kognitif. Dari tabel ini diketahui bahwa rata-rata tanggapan responden terkait komponen kognitif adalah 4,36 berdasarkan pedoman rentan kriteria pada tabel 4.8. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat komponen kognitif mahasiswa prodi komunikasi dan penyiaran Islam IAIN Kediri adalah sangat baik. Hasil kedua tentang tanggapan responden terkait komponen afektif. Dari tabel ini diketahui bahwa rata-rata tanggapan responden terkait komponen afektif adalah 4,36 berdasarkan pedoman rentan kriteria pada tabel 4.18, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat komponen afektif mahasiswa prodi komunikasi dan penyiaran Islam IAIN Kediri adalah sangat baik. Yang ketiga, hasil ketiga tentang tanggapan responden terkait komponen konaktif. Dari tabel diketahui bahwa rata-rata tanggapan responden terkait komponen konaktif adalah 4,34 berdasarkan pedoman rentan kriteria pada tabel 4.26. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat komponen konaktif mahasiswa prodi komunikasi dan penyiaran Islam IAIN Kediri adalah sangat baik. Selanjutnya tentang pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas persepsi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam IAIN Kediri tentang pesan-pesan dakwah Gus Miftah dalam Instagram @gusmiftah.
Instagram merupakan salah satu media digital yang populer di kalangan masyarakat, terlebih lagi pada generasi muda milenial. Belakangan ini Instagram marak digunakan untuk media dakwah karena fitur-fitur yang ada di dalamnya yang mendukung untuk penyampaian dakwah. Instagram menyediakan fitur video yang mana memungkinkan pengguna Instagram menggunakan video singkat dengan durasi maksimal 60 detik. Selain itu, adanya fitur Instant Story yang memungkinkan pengguna mengupload video singkat pada Instant Story. Aktivitas dakwah digital melalui Instagram oleh Gus Miftah di Instagram @gusmiftah membentuk persepsi tersendiri bagi penontonnya. Dalam penelitian sekarang, persepsi yang diteliti dibentuk oleh 3 dimensi, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konaktif. Komponen kognitif adalah sikap yang didasarkan pada pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang objeknya. Komponen afektif adalah komponen yang berhubungan dengan kebahagiaan atau ketidakpuasan, meliputi emosi positif dan emosi negatif. Sedangkan komponen konaktif adalah komponen yang menggambarkan kecenderungan untuk bertindak atas objek atau sikap. Tujuan lain dari penelitian sekarang adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya persepsi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam IAIN tentang pesan-pesan dakwah dalam Instagram @gusmiftah. Hasil penelitian menemukan terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi terbentuknya persepsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi adalah perasaan, proses belajar, tingkat kesadaran, dan motivasi. Faktor eksternal yang mempengaruhi terbentuknya persepsi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam IAIN tentang pesan-pesan dakwah dalam Instagram @gusmiftah adalah faktor informasi dan ketidakasingan terhadap objek. Semakin banyak informasi yang didapat akan mempengaruhi atau menambah pengetahuan seseorang, yang tentunya akan memperluas pembentukan persepsi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu penguji. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Saudara Johandika. Untuk Saudara Johandika, silahkan menampakkan diri. Selamat, kami dari tim penguji menyatakan kelulusan saudara, akan tetapi dengan syarat skripsinya harus diperbaiki ya. Oke, siap. Maksimal 2 minggu Siap. diperbaiki, revisi, kemudian ditunjukkan ke penguji utama, kemudian Pak Rofi ini juga sebelum 2 minggu ya segera dieksekusi. Sidang munaqasyah hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya Pak Taufik dan Pak Rofi, dan selamat untuk Saudara Johandika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.